Selamat sore umat sekalian yang dikasihi Tuhan. Ibadah Jalan Salib akan segera dimulai, kemudian dilanjutkan dengan Ekaristi yang akan dibawakan oleh Pastor Ardianto Alolayuk. Mari kita menyiapkan hati kita dengan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berkumpul untuk merenungkan jalan salib-Mu dari rumah Pilatus sampai ke puncak Golgota. Kami ingin mencoba mengikuti Dikau, meskipun sengsara dan kurban ingin kami hindari. Semoga semangat yang mendorong Dikau untuk tugas perutusan-Mu menjadi semangat hidup kami dan gereja-Mu yang bersiara menuju Bapa. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Bagaikan penjahat, Yesus dihadapkan kepada Pilatus untuk diadili. Pilatus menjatuhkan hukuman mati yang tidak adil. Namun, Yesus dengan tenang, sabar, dan rela menerimanya. Apakah kita sabar bila terjadi salah paham yang merugikan kita? Apakah kita masih bisa mencinta bila dibenci orang? Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau menyelamatkan kami. Engkau menerima hukuman mati dengan tenang. Ajarilah kami untuk menjadi sabar bila kami mengalami ketidakadilan. Karena cinta kepadamu, kami pun ingin bersikap sopan bila disapa dengan kasar. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para algojo membawa salib ke hadapan Yesus. Dengan rela Tuhan menerima dan memikul salib, memikul kayu berat di atas bahunya.
Dia tahu dan sadar bahwa seluruh sengsara ini akan berakhir dengan wafatnya di kayu salib. Namun dengan taat kepada Bapa, Dia mengawali jalan salib sengsara ini. Apakah kita sanggup memanggul salib bila kita datang kesulitan dan diejek orang karena iman kepada Kristus? Marilah berdoa. Tuhan Yesus, bagimu salib harus dipikul. Itulah jalan salib pengorbanan. Karena sadar bahwa cinta dan pengorbanan bukanlah cinta sejati. Itulah konsekuensi dari cinta tak terbatas yang membawa sukacita dan kebahagiaan walau di jalan salib sekalipun. Tuhan Yesus, berjalanlah bersama kami saat derita tak terhindari, terluka karena mencintai, ditolak karena peduli, disingkirkan dan sendirian karena benar. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Salib berarti pengguna agar kita ikuti, memikul salib kita. Perhentian ketiga, Yesus jatuh yang pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Bebannya begitu berat, jalannya tidak rata dan berbatu-batu. Tuhan sudah amat lelah, Dia goyah dan jatuh. Tangan kasar para serdadu Romawi menarik Dia kembali ke atas, memaksa Dia untuk berjalan terus. Apakah kita mau mengakui kesalahan kita waktu jatuh? Ataukah kita malah menutup kesalahan kita dengan sombong? Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau jatuh karena memikul salib kayu yang berat. Engkau terjatuh karena memikul dosa-dosa kami, kelemahan, dendam, kebencian, dan kelimangan dosa kami. Bantulah kami untuk bangkit dari keterpurukan dan mau memperbaiki diri, mengakui akan kelemahan-kelemahan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Bunda Maria berdiri di pinggir jalan yang dilalui oleh putranya, yang memikul salib berat. Maria mengerti betapa Yesus sangat menderita. Ia pun ikut menanggung segala penghinaan dan derita bersama dengan Yesus. Apakah kita juga mau berbelah rasa kepada orang yang menderita? Apakah kita tetap setia kepada teman yang namanya jelek dan dimusuhi orang? Marilah berdoa. Bunda Maria, di dalam perjumpaan ini, hatimu pedih menyaksikan penderitaan putramu. Yesus putramu memandangmu seakan-akan berkata, untuk tetap kuat, tegar, setia dalam jalan kehidupan ini.
Melalui doa dan ekaristi kami dapat berjumpa denganmu. Maka bantulah kami untuk tetap percaya beriman dan setia berharap kepadamu meskipun dalam kesulitan hidup. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Tuhan tak mampu lagi memikul beban salib. Maka para algojo menangkap seorang petani yang sedang pulang dari ladangnya. Mereka memaksa untuk membantu Yesus untuk memikul salib. Apakah kita masih peduli dengan orang yang kesusahan? Ataukah hati sudah menjadi benteng yang tertutup? Marilah berdoa. Dalam kehidupan ini, pertolongan datang dari sesama yang sering tidak kami sangka. Tuhan Yesus, lembutkanlah hati kami untuk siap menolong, berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Janganlah biarkan kekerasan dan keegoisan hati menguasai diri kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian keenam, Veronika mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Veronika melihat derita Yesus dan tindakan kasar para serdadu. Dengan berani ia menembus kerumunan orang banyak, mendekati Yesus yang berlumuran darah itu. Apakah kita mau menjadi seperti Veronika yang dengan berani mau terlibat dalam penderitaan Yesus? Marilah berdoa. Tuhan Yesus, tindakan kasih Veronika mengusap wajahmu mengingatkan kami bahwa ada banyak tindakan kasih yang dapat kami perbuat bagi sesama di sekitar kami. Bukalah mata batin kami, agar kami mampu melakukan tindakan kasih dengan berbelas bagi sesama. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Keadaan luka Yesus makin parah, derita makin bertambah. Dia jatuh untuk kedua kalinya, lebih sakit daripada sebelumnya. Namun dengan memaksa diri,
Akhirnya dia dapat bangkit lagi untuk menyelesaikan jalan salibnya. Dalam perjalanan pertobatan kita, terkadang kita masih sering jatuh dalam dosa yang sama. Sadarkah bahwa dosa kita yang membuat salib Yesus semakin terasa berat? Apakah kita mau bangkit kembali seperti yang Yesus teladankan? Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau memikul dosa kami yang tertimbun, memperberat salib yang Engkau tanggung. Dosa kami semakin memperberat salib-Mu. Kami tidak berdaya melepaskan diri dari jeratan iblis. Tuhan, berilah kami rahmat-Mu untuk kami mau setia mengakukan dosa kami secara teratur. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang-orang berdosa. Bila jatuh tercampak di tanah, tegakkan kami lagi. Perhentian ke-8. Yesus menasehati wanita-wanita yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Di pinggir jalan salib, berdirilah sejumlah wanita yang meratapi dan menangisi Tuhan yang disiksa dengan kejam. Namun Yesus penuh belas kasih, justru memikirkan derita yang akan menimpa mereka. Yesus memberi teladan supaya kita menghibur orang lain. Kita perlu bertobat dan mengajak orang lain untuk bertobat. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, dalam sakit dan derita-Mu, Engkau masih peduli akan orang lain. Semoga kami juga mau peduli terhadap orang tua, anak-anak, saudara, serta masyarakat di sekitar kami, untuk datang membawa mereka mendekat kepada-Mu. Dalam dekatan kuasa kasih-Mu yang memberi damai dan kesejahteraan itu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Tobatkanlah jiwa kami, arahkanlah sikap hati pada cinta sejati. Perhentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tuhan sudah kehabisan tenaga dan tersungkur untuk ketiga kalinya dibawa beban salib berat. Namun, Dia ingin menyelesaikan tugasnya. Maka dengan sekuat tenaga, Dia berusaha bangun lagi. Kekuatan cinta Allah pada kita itulah yang memberikan kekuatan pada Yesus untuk bangkit. Apakah kita juga mempunyai cinta sebesar itu untuk berkorban bagi sesama yang membutuhkan? Marilah berdoa. Tuhan Yesus, perjalananmu semakin berat saat mendaki bukit Golgota dengan beban-beban salib. Orang-orang semakin melecehkanmu. Kami pun turut melecehkanmu dengan ketidakpedulian kami. Kami lebih mementingkan harta, pujian, kekuasaan, tawaran dunia yang begitu memikat kami. Terjatuh dalam 3 cobaan iblis. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setia, menurut besarnya rahmat-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami.
Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Bila hatiku gelisah karena dosa atau susah, ulurkan tanganmu. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Akhirnya Tuhan tiba di puncak Golgota. Tenaganya terkuras habis. Di hadapan rakyat, para algojo menanggalkan pakaian Yesus untuk mempermalukannya. Luka-luka bekas penderaan mulai berdarah lagi. Apakah kita berbuat lebih baik bila kita menghina orang lain? Apakah kita tidak menghina Tuhan bila kita kurbankan kemurnian tubuh kita? Marilah berdoa. Tuhan Yesus, di dalam kehidupan ini kami memakai banyak topeng agar kami terlihat baik hati, saleh, dermawan dan sebagainya. Semoga dengan pertolongan rahmat-Mu kami dapat menanggalkan topeng-topeng itu dan tidak malu untuk terlihat apa adanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Pakaianmu dibagikan, coba untuk diundikan. Martabatmu dihina. Perhentian ke-11, Yesus dipaku pada kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Para algojo mencampakkan Yesus ke tanah. Mereka melubangi tangan dan kakinya dan memaku Yesus pada kayu salib. Kemudian Yesus didirikan. Tanpa mengeluh, Yesus mendoakan para algojo. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah kita dapat tetap bersikap baik, memaafkan dan mendoakan orang yang bersikap kasar dan merendahkan kita? Marilah berdoa. Tuhan Yesus, betapa kami mudah untuk tidak setia pada komitmen kami. Kerap kali kami berkumpul di sekitar tabernakel-Mu, menyanyikan lagu pujian dan mengucapkan niat-niat baik kami di hadapan-Mu. Tetapi sering di luar ibadat, kami lupa dan tidak peduli akan semua itu. Tuhan, kami ingin memakukan semua ini dengan paku yang menembus tangan dan kaki-Mu. Biarlah kami tabah dan kuat menghadapi ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Dari salibmu Kau lihat, terbilang Perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib Suci Engkau telah menebus dunia.
Tuhan tergantung di kayu salib. Penjahat yang digantung di samping Yesus berkata, "Yesus, ingatlah akan daku apabila Engkau datang sebagai Raja." Yesus berkata, "Sesungguhnya hari ini juga Engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Orang yang menyiksa Yesus pun didoakan. Pada jam 3 sore, Yesus mengeluh dengan suara nyaring, "Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Kemudian dia berseru, "Sudah selesai. Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Lalu Yesus wafat. Yesus menjadi tebusan bagi banyak orang. Ia memperjuangkan rencana Allah bagi keselamatan, agar kehendak Allah terwujud di bumi. Apakah kita mau berkorban demi orang lain? Apakah kita rela menderita demi kebahagiaan orang lain? Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kematian-Mu membuat tabir suci terbelah. Surga terbuka bagi orang yang percaya kepadamu. Semoga iman dan pertobatan kami yang tak henti-hentinya menghapus dosa kami dan menghantar kami ke kehidupan yang kekal. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah orang berdosa. Mati hasilkan buah yang berkelimpahan. Wafatmu sumber hidup. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Telah selesai derita Tuhan. Dengan penuh rasa sedih dan hormat, Yusuf dari Arimatea menurunkan jenazah Yesus dari salib dan kemudian merebahkannya pada pangkuan Maria bundanya. Sekali lagi Maria memeluk putranya dan dalam hati ia berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Apakah kita pun sabar mendampingi sesama yang menderita? Apakah kita tetap kuat dan percaya? Marilah berdoa. Tuhan Yesus, lihatlah di bawah kaki salib, Bunda-Mu hadir dan memangku jasad-Mu. Dengan hati yang remuk redam, ia menangisimu. Semoga kematian-Mu tidak kami sia-siakan, melainkan tetap menantikan dengan penuh harap dan kasih kedatangan-Mu yang kedua kalinya, untuk membangkitkan kami untuk hidup bersama dengan penuh kemuliaan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Salib tanda penghinaan, jadilah lantaran wafat Yesus. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia.
Tuhan Yesus siap dimakamkan. Telah diurapi dan dibungkus dalam kain kafan. Para wanita mengikuti Yusuf dari Arimatea. Di antaranya adalah Maria, ibu Yesus. Maria ingat akan sabda Yesus pada hari ketiga. Aku akan dibangkitkan. Yesus telah wafat, tetapi kasih dan mujizatnya tetap nyata hingga kini. Apakah kita sanggup menjadi saluran kasih-Nya kepada sesama di sekitar kita dan seluruh alam ciptaannya? Marilah berdoa. Tuhan Yesus, setelah diremahi, mereka menguburkanmu dengan upacara sederhana. Tuhan, kuatkanlah dan lindungilah para pemimpin gereja, Sri Paulus, para uskup, pastor, biarawan dan biarawati, para pemimpin rohani kami, agar mereka dapat memimpin kami menempuh lorong-lorong kehidupan yang Engkau sudah ajarkan. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-15, Yesus bangkit. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus kami. Setelah lewat hari Sabat, pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome ke kubur dengan maksud untuk meminyaki Yesus. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, batu yang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang pemuda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini lagi. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Dengan singkat mereka menyampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Apakah kita mau bangkit bersama-sama dengan Yesus? Apakah kita mau meninggalkan diri kita yang lama dan bertobat? Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kebangkitan-Mu membangkitkan iman percaya kami bahwa Engkau sungguh Tuhan yang hidup dulu dan selama-lamanya. Dalam kuasa Roh Kudus, kami mengalami dan menghayati sendiri kehadiran Allah yang penuh kasih dan menjadi visi dan misi khususnya bagi kami komunitas Legio Maria Presidium Maria Bintang Laut di Paroki Santo Albertus Agung untuk hadir di tengah-tengah umat-Mu serta membawa orang lain kepada pengalaman yang sama. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, mampukan kami mengabarkan sukacita Injil-Mu, berevangelisasi seturut talenta yang Engkau karuniakan kepada kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa.
Saudara-saudari terkasih, karena penebusan yang tercapai berkat darah Yesus Kristus, kita telah menjadi anak-anak Allah. Maka dengan penuh kepercayaan dan rasa terima kasih, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, sudilah memandang anak-anak-Mu yang berkumpul di sini, sebab demi keselamatan mereka, Tuhan kami Yesus Kristus tidak ragu-ragu menyerahkan diri ke tangan kaum penjahat dan menderita siksaan salib. Dialah penyelamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita menyanyi dari Puji Syukur 490. Tuhan telah mendengarkan suaraku dan berbelas kasih. Tuhanlah penolongku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari terkasih, marilah mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah, agar layak merayakan misteri suci ini. Kita doakan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, persembahan yang Kau kehendaki ialah jiwa yang hancur. Begitupun hati yang remuk redam tidak akan Kau pandang hina. Ajarilah kami berpantang dan berpuasa,
dan rela berbuat amal serta saling membantu sebagai putra dan putri Bapa yang satu dan sama. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang berlaku dan yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyai aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat ke menghadap Allah dan bertanya, "Kami berpuasa, mengapa engkau tidak memperhatikannya juga? Kami merendahkan diri, mengapa engkau tidak mengindahkan juga?" Camkanlah, pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan cara berpuasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Inikah puasa yang kukehendaki? Mengadakan hari merendahkan diri, menundukkan kepala seperti gelaga, dan membentangkan kain karung serta abu sebagai lapik tidur. Itukah yang kau sebutkan berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, membagi-bagikan rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia berkata, "Ini aku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmatmu. Hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandanganmu kulakukan. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Tuhan, engkau tidak berkenan
akan kurban sembelihan. Kalaupun kupersembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup, dan Allah akan menyertai kamu. Pujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, puasa dan mati raga merupakan bentuk pertobatan yang sesungguhnya menjadi sarana bagi kita untuk mencapai tujuan kita di dalam hidup, yang tidak lain adalah semakin mendekatkan diri dengan Allah. Melalui sabda Allah yang kita dengarkan hari ini, kita diingatkan bahwa puasa dan mati raga yang kita lakukan itu bukan hanya agar kita kemudian dikatakan sebagai orang yang sungguh menaati sabda Tuhan, perintah Tuhan, tetapi menjadi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, membuka belenggu-belenggu kelaliman, dan melepaskan tali-tali kuk, berbagi dengan saudara-saudara kita yang menderita dan terlupakan. Semoga kita sungguh menyadari hakikat dari puasa dan mati raga yang kita lakukan, bahwa ini menjadi kesempatan bagi kita memperbaiki diri kita agar semakin dekat dengan Allah, dan bukan menjadi kesempatan yang baik yang kita gunakan untuk memaksakan orang lain untuk semakin dekat dengan Allah dalam tanda kutip. Karena seringkali di dalam masa prapaskah ini kita lebih bersemangat untuk menuntut orang lain bertobat daripada menuntut diri sendiri. Kita katakan, kau harus puasa, 1 kali makan kenyang saja, kalau perlu 1 kali saja makan. Tetapi mungkin di belakang kita tidak demikian. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari memohon bantuan Roh Kudus agar kita senantiasa dibimbing. Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari kita bangkit berdiri menyampaikan doa-doa kita. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki keselamatan bagi seluruh umat manusia. Kami berdoa untuk Ibu Foni Wibasana yang telah berpulang ke rumah-Mu 7 hari yang lalu. Semasa hidupnya, ia telah berupaya untuk menghidupi janji baptis yang telah diucapkan dan diikrarkannya. Maka kami mohon kepadamu, semoga Engkau mengampuni segala dosanya dan memberikan tempat terbaik di sisi-Mu, agar ia boleh ikut serta dalam perjamuan abadi di surga. Dan semoga Engkau menguatkan seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita mohon. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur bersama Ibu Nelly yang merayakan hari ulang tahun kelahirannya, juga bersama Bapak Andreas merayakan hari ulang tahun perkawinan mereka. Semoga kasih setia-Mu senantiasa mereka alami di dalam hidup ini. Rahmat-Mu senantiasa Engkau curahkan di dalam hidup mereka, sehingga dalam setiap dinamika yang mereka lalui, mereka semakin menemukan diri sebagai murid Kristus yang sejati, yang mau terus-menerus meneladan keluarga kudus Nazaret. Marilah kita mohon. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Lagu persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Kudus, bersihkanlah kami dari noda-noda dosa. Berkat roti dan anggur yang kami persembahkan ini, kuduskanlah umat-Mu ini agar semakin menandai langkah tobat kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal.
karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara, lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, dan Uskup Koadjutor kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia,